Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Selamat siang. siang, Pak. Ya, siang, Pak. Baik, siang hari ini saya di kampus nih sendirian bareng Mas Rehan, teman-teman. Nggak ada yang offline ya? Baik. Pertama kita ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman semuanya yang merayakan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan selama ini dan selama semester ini ya yang akan datang. Mohon kerjasamanya di kelas ini juga supaya harapannya kelas kita lancar, materi yang saya sampaikan bisa teman-teman terima juga dengan baik dan jadi skill buat teman-teman nantinya ketika keluar dari Cakrawala University. Setidaknya untuk semester ini mendapatkan nilai yang maksimal, yang terbaik. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah eh, belajar bersama mengenai beberapa pilar object oriented programming ya, beberapa pilar object oriented programming. Ada dua yang udah kita pelajari yaitu abstraction dan juga encapsulation. Basicnya sudah teman-teman pelajari dan source code yang kita pakai juga teman-teman seperti biasa bisa akses di GitLab repositorinya yang sudah saya share sebelumnya ya. Baik, saya cek dulu source code-nya ya. Ini kelas OP3 ya. Baik, nah hari ini kita akan coba membahas em, lanjutan materinya, yakni mengenai pilar yang juga menjadi salah satu fitur ya dari object oriented programming. Tunggu sebentar. Loading masih apa gimana? Oh, bisa aman. Nah, kita akan coba pelajari salah satu fitur yang mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu fitur andalan ya dari object oriented programming, di mana dengan adanya pilar yang akan kita bahas hari ini yaitu inheritance, maka di dalam pemrograman berbasis objek ya, object oriented programming, teman-teman akan menemukan banyak fitur yang menarik. Teman-teman akan mendapatkan banyak teknik ya yang menarik untuk dimanfaatkan, yang sangat useful, powerful terutama terkait dengan bagaimana hubungan antar kelas ya. Kalau kita ngomongin hubungan antar kelas berarti juga relation antar objek itu sendiri. Nah, nanti akan kita pelajari termasuk dengan adanya inheritance ini nanti teman-teman juga akan mendapatkan fitur untuk melakukan method overloading, method overriding yang mengantarkan kita nanti ke pilar selanjutnya, pilar keempat dari object oriented programming yaitu polymorphism. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang inheritance terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya, sama seperti kelas-kelas yang lain ya, saya akan adakan kuis singkat dulu ya, kuis singkat dulu, kurang lebih mungkin 10 sampai 20 menit barangkali ya. Ini kuis kedua berarti, di mana nanti soalnya sudah saya share di Adlink teman-teman, akan live kurang lebih jam berapa nih? 12.15 ya. 12.15. Jadi mungkin beberapa menit lagi akan live, bisa teman-teman akses sampai jam 12.30 atau 12.35 waktu Indonesia Barat. Nanti teman-teman kerjakan dan seperti biasa fokus kuis adalah untuk kembali mengingat ya, recall kembali apa yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama adalah mengenai abstraction dan encapsulation. Nah, bentar lagi ya, belum live, nanti teman-teman bisa coba, dan bobot untuk kuis seperti yang sudah saya sampaikan, bobotnya cukup rendah ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman tidak hadir, nggak masalah, karena bobotnya kecil. Tapi walaupun kecil, kalau banyak kan lumayan juga ya, kalau banyak lumayan juga. Nah, jadi silahkan nanti dicoba diakses jam 12.15 waktu Indonesia Barat ya. Nah, mungkin ada 3 menit lagi. Oke. Dan seperti biasa tadi QR code sudah saya share di awal ya untuk presensi. Nanti kalau ada yang ketinggalan saya akan share lagi di akhir kelas. Kemudian kalau ada yang bermasalah, misalnya ada problem di device, ikut kelas tapi belum absen, lupa atau izin dari kantor ya, ada tugas atau sedang sakit. Nah, kalau bisa email ke lintang@cakrawala.ac.id
Sertakan juga dengan buktinya ya, bukti ikut kelas atau mungkin surat tugas dari kantor dan juga surat keterangan dari dokter kalau lagi sakit ya. Begitu, seperti biasa. Kemudian itu, nah coba sudah bisa diakses belum nih di Adlink? Oh belum ya, belum 12.15, sebentar lagi. Nanti silakan diakses, kemudian teman-teman kerjakan. Seperti biasa itu pilihan ganda doang. Dan fokusnya adalah recall ya, apa yang sudah teman-teman pelajari ketika membahas tentang abstraction, encapsulation, object-oriented programming in general ya, secara general, OOP, terutama implementasinya di bahasa pemrograman C++. Begitu. Ini berarti semuanya online ya, teman-teman ya? Ada yang lagi OTW ke sini? Ada nggak? Nggak ada? Online, Pak. Gimana? Kayaknya mayoritas online, Pak. Online ya? Oke. Padahal udah disiapin nasi kuning nih di sini. Nggak ada, nggak ada. Oke, silahkan. Mungkin 1 menit lagi ya, sudah bisa diakses. Silahkan dikerjakan sampai mungkin pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di akhir, kalau nggak salah teman-teman bisa lihat jawaban yang benarnya, sepertinya ya. Coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kita akan coba bahas pilar Object Oriented Programming selanjutnya, yakni mengenai inheritance. Nah, di mana konsep-konsep yang kita pelajari di mata kuliah ini tentunya bisa diterapkan juga untuk teks-teks lainnya ya, selain bahasa pemrograman C++. Nah, jadi bisa diterapkan di bahasa pemrograman yang tentu saja enable ya, kompatibel dengan paradigma object oriented programming. Nah, di Python bisa barangkali ada yang dari jurusan data science ya. Biasanya tools andalannya adalah bahasa pemrograman Python. Oke, bisa. Di teman-teman yang mungkin mau jadi web developer, biasanya berbasis JavaScript, kalau dia front end, dia juga bisa pakai object oriented programming. Konsep-konsep yang kita pelajari juga enable di sana. Oke, sudah 12.15, silahkan dikerjakan. Seperti biasa saya akan tampilkan soalnya di eh, slide ya. Nah, tapi teman-teman fokus saja yang ada di Adlink ya, karena itu random urutannya. Selamat mengerjakan. Bisa diakses semua ya teman-teman ya. Kalau ada yang bermasalah mungkin boleh langsung open mic.
Kalau kalau ada perlu mau makan atau mau apa boleh, silakan. Gak usah dijagain udah gede.
Oke, sudah teman-teman. Sepertinya soalnya masih bisa diakses sampai 12.35 ya, sepertinya ya. Nah, jadi boleh dilanjutkan bagi yang belum. Easy ya, simple. Cuman merecall aja apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, terutama mengenai abstraction dan encapsulation. Nah, ada pertanyaan barangkali tentang kuisnya itu? Kalau ada boleh silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk mempelajari pilar selanjutnya dari Object Oriented Programming. Dan ini merupakan salah satu pilar yang penting ya, karena dengan adanya inheritance, pilar yang akan kita bahas ini, ada banyak problem yang bisa diselesaikan dengan lebih terstruktur, sesuai dengan kaidah-kaidah di pemrograman berbasis objek. Begitu. Oke, aman? Sudah semua? Teman-teman? Ada yang belum barangkali? Dikit lagi, Pak. Oke, boleh. Silakan. Sebenarnya kalau teman-teman akses repositori kelas lainnya ya, yang juga saya open public di GitLab saya, soalnya ada di situ sebenarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat repo kelas lainnya, karena kelas lain kan berarti lebih dulu ya, teman-teman ada ketinggalan satu pertemuan berarti. Karena tanggal 29 kemarin libur ya, 29 Maret. Hari ini dua pertemuan, Pak. Gimana? Hari ini dua pertemuan. Hari ini satu ya Mas ya? Oh, Satu, satu Pak. oh, di Siakat ada dua, Pak. Iya, di Ciakat ada dua karena saya edit pertemuan sebelumnya yang tanggal 29 itu saya edit harinya jadi tanggal ini Pak. Oke, oke. Jadi ada satu ya. Mestinya nggak usah saya edit ya Mas. Bagaimana? Cuman kalau nggak saya edit, saya nggak bisa mulai, saya mulai sesi yang tanggal 29 berarti. Oh, oke, oke. Ya, ya, ya. Nah, mungkin juga dibahas tuh teman-teman ya, kira-kira teman-teman bisa kapan nih satu kelas ini untuk mengejar ketertinggalan itu ya. Kira-kira mau diganti kapan waktunya biar biar bisa di set juga oleh tim akademik ya, biar lebih enak kalau teman-teman punya usulan gitu kan ya. Kalau barangkali bisa lebih mudah koordinasinya kalau teman-teman punya usulan waktunya kira-kira kapan. Setelah ini masih ada kelas atau enggak, atau sebelumnya masih ada kelas sebelum kelas ini kalau hari Sabtu beda-beda ya, atau gimana teman-teman? Kalau hari Sabtu cuman ini aja kelasnya atau Masih ada kelas lagi, Pak. masih ada ya sore ya, pagi Betul. kosong? Pagi tadi ada juga. Oh, ada juga, oke, oke. Nah, berarti mungkin nanti jadwalnya biar akademik aja ya, yang menyesuaikan. Tapi kalau ada usulan boleh silakan teman-teman. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, yang belum selesai boleh sampai 12.35 waktunya ya. Nanti setelah 12.35 sih seharusnya sudah tidak bisa diakses ya. Dan tenang, fokus saya kuis itu adalah untuk recall pemahaman teman-teman sebelumnya ya, sehingga tetap up to date dan bisa catch up dengan materi selanjutnya. Untuk nilai kontribusinya kecil untuk kuis ya. Kecuali kalau nanti saya bikin banyak, nah itu baru mungkin akan terasa. Baik, kita lanjut untuk pilar inheritance. Setelah kita bahas kemarin ada beberapa pilar dari Object Oriented Programming ya, yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, dan sekarang pun masih relevan ya, masih banyak dipergunakan di berbagai tech stack dan berbagai proyek development berbasis IT tentunya. Nah, pilar yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah inheritance. Setelah sebelumnya kita membahas tentang abstraction dan encapsulation sebagai basis dari bagaimana cara membuat kelas, bagaimana instantiate objek ya dari sebuah kelas, bagaimana menyusun, menulis script untuk pembuatan kelas itu isinya apa aja, dan bagaimana best practice pembuatan kelas dan objek. Nah, itu ada di abstraction dan encapsulation. Intinya abstraksi adalah bagaimana kita mengabstraksikan real world object ya, objek nyata di dunia kita ke dalam script kode kita. Secara umum kayak gitu. Termasuk juga pengenalan abstrak class atau interface class, ya kan? Teman-teman masih ingat ya, abstrak class itu adalah kelas yang mengandung virtual pure function atau virtual pure method, pure virtual function atau pure virtual method di dalamnya. Kalau pure virtual methodnya itu hanya satu, tepat satu di dalam satu kelas, maka kelas itu kita sebut sebagai interface kalau di C++. Nah, walaupun
Di C++ itu istilah interface tidak ada teman-teman ya. Nah, tapi ada banyak expert yang mendefinisikan interface itu ya abstract class, tapi tepat satu pure virtual function. Masih ingat ya? Nah, nanti kita bahas juga tuh di sini, pure virtual function. Kalau kemarin di abstraction kita cuma kenalan doang, apa itu pure virtual function atau pure virtual method. Nah, kali ini implementasinya akan teman-teman bisa lihat di inheritance, pilar selanjutnya. Kemudian encapsulation fokusnya pada kapsul ya, mengumpulkan, membundle, wrapping, membungkus atribut-atribut yang ada di dalam kelas, metode-metode yang ada di dalam kelas. Nah, jadi dibungkus semuanya dalam satu kelas. Itulah yang disebut sebagai member of class ya, class member. Class member itu adalah atribut berupa data ya, berbagai tipe data, baik yang primitif maupun yang non primitif data type. Kemudian method itu adalah function ya, function yang ada di dalam kelas. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, sekarang kalau konsep inheritance, kata kuncinya adalah warisan ya, kalau kita bahasakan kita definisikan secara bahasa, inheritance itu ya warisan, konsep pewarisan. Nah, yang dimaksud inheritance dalam object oriented programming itu adalah bagaimana kita menjadikan sebuah kelas ya, sebuah kelas atau sebuah objek itu menjadi dasar atau base ya, atau fondasi dari kelas dan objek lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan relationnya, kalau teman-teman nanti membaca relasi antara kelas yang dijadikan fondasi atau kelas yang dijadikan base dengan kelas yang menjadikan kelas yang lain itu adalah base, itu adalah relasinya is a ya, is a relationship atau hubungannya adalah. Nah, jadi kalau kita definisikan, pilar inheritance ini adalah konsep di mana kita membuat sebuah kelas. Kelas itu menjadikan dasar dari kelas yang lain. Nah, kelas yang dijadikan sebagai dasar itu kita sebut sebagai parent class atau super class atau base class. Sementara kelas yang menjadikan kelas super class tadi, parent class tadi sebagai dasarnya, itu kita sebut sebagai child class ya, atau subclass atau derived class. Nah, kelas turunan ya. Ada kelas induk atau kelas parent atau super atau base ya, dan ada kelas child, anak ya, turunan, sub atau derived class. Nah, konsepnya sih seperti itu. Di mana dengan adanya konsep atau pilar inheritance ini, kita bisa membuat sebuah kelas yang merujuk pada kelas lainnya, sehingga kelas yang jadi turunan tadi, child atau sub atau derived class, itu bisa mengakses semua atribut, semua metode yang ada di kelas induknya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan tadi akan mewujudkan is a relationship. Nah, jadi kalau dibaca, misalnya saya punya child class, itu adalah misalnya kucing. Nah, kucing ini berarti parent class-nya apa kira-kira? Misal, parent class-nya mamalia misalnya. Nah, jadi child class is a parent class. Kucing is a mamalia. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu relasi antara kelas child, kelas anak dengan kelas parent-nya. Itu adalah is a relationship. Nah, nanti relationship ini juga perlu digarisbawahi teman-teman ya. Ini juga penting karena di object oriented programming itu banyak relasi. Bukan cuman is a relationship, ada juga has a relationship ya, atau part of relationship yang nanti teman-teman akan dapatkan gambaran umumnya itu ketika kita membahas tentang kelas diagram dan object diagram, tentang UML ya, Unified Modeling Language. Nanti mungkin di pertemuan 6 atau 7 ya. Nah, konsep inheritance ini di banyak bahasa pemrograman secara umum ya, secara umum itu bisa teman-teman dapatkan di banyak bahasa pemrograman. Karena inheritance itu bukan hanya tentang kelas dan objek, tapi juga bisa juga hal yang lain, teman-teman. Misalnya, kalau teman-teman bermain dengan JavaScript, di mana di JavaScript itu tidak ada pure kelas dan objek ya, sebenarnya karena objeknya di JavaScript itu seperti yang mungkin pernah kita bahas sebelumnya, objek di JavaScript itu berbeda dengan definisi objek di lainnya, tapi JavaScript juga enable untuk kita membuat project gitu dengan paradigma object oriented programming. Di JavaScript juga ada kelas, di JavaScript juga ada constructor yang bisa dimanfaatkan. Nah, di JavaScript konsep inheritance itu tidak bisa terjadi dengan
kelas dan konstruktor yang ada di JavaScript. Tapi caranya adalah dengan memanfaatkan prototype inheritance. Nah, jadi di JavaScript itu ada namanya prototype. Mungkin kalau teman-teman di semester ini kan belajar web client ya. Nah, bisa nih sebenarnya object oriented programming itu diterapkan di JavaScript. Akan menarik kalau teman-teman juga coba implementasikan ya mata kuliah ini ke bahasa pemrograman yang teman-teman pakai di mata kuliah lain. Itu akan menjadi nilai plus tentunya ya. Nah, di JavaScript juga bisa teman-teman pergunakan ya. Bahkan misalnya kalau teman-teman membuat website dengan apa namanya framework ya, dengan framework modern, itu juga yang berbasis JavaScript tentunya. Kalau kita bicara web, kebanyakan sih pasti ngomonginnya JavaScript. Framework modern seperti React.js, Vue.js, apalagi Svelte, Next.js, itu dia juga punya capability untuk diimplementasikan paradigma object oriented programming. Nah, by default biasanya sih kalau misalnya kita bicara React.js ya, di sana sudah tersedia tuh kalau bikin komponen bisa dengan function based ataupun bisa juga dengan class based. Nah, kalau teman-teman pakai yang class based, artinya teman-teman secara tidak langsung sudah memulai untuk menerapkan object oriented programming. Tapi kalau teman-teman pakai yang function based komponen, itu berarti teman-teman akan menerapkan functional programming. Ya, walaupun tentunya setelah itu ya, setelah teman-teman pakai class based, di dalamnya kayak gimana? Apakah konsisten menggunakan pendekatan object oriented programming atau pakai yang lain atau bahkan mungkin campur aduk barangkali ya, bisa jadi. Nah, dengan inheritance, kita kembali ke inheritance di C++, ketika kita melakukan inheritance, punya sebuah kelas yang dijadikan induk oleh kelas yang lain, misalnya tadi kelas mamalia, induknya, kelas kucing itu adalah apa namanya anaknya ya, childnya atau turunannya, maka kelas kucing itu bisa mengakses seluruh atribut dan metode atau seluruh member ya yang ada di kelas induknya, kelas mamalia. Kecuali member yang sifatnya private. Nah, private. Kalau private artinya access specifier-nya private, artinya dia hanya bisa diakses di kelas induknya saja, tidak bisa diturunkan. Tapi kalau access specifier-nya protected atau public, itu bisa diakses. Nah, nanti kita buktikan ya. Sebelumnya kan kita udah kenalan dengan access specifier private dan public ya. Tapi protected kita belum lihat perbedaannya dengan yang private, ya kan? Nah, kali ini kita akan lihat nih, dengan adanya inheritance ini kita bisa melihat bedanya private dan protected nanti. Nah, kita lihat ya. Tapi secara umum hints-nya adalah kalau protected bisa diturunkan ke ke kelas turunannya, tapi kalau private nggak bisa. Dia hanya ada di induk kelasnya saja, karena hanya bisa diakses di dalam kelas itu saja. Nah, kurang lebih begitu. Walaupun ada tekniknya juga sebenarnya ya, gimana caranya supaya private bisa diturunkan, ya itu bisa-bisa aja kalau mau diakalin ya. Nah, selain atribut yang sifatnya private, yang tidak bisa diturunkan juga adalah constructor yang pertama. Kemudian yang kedua destructor, lawan dari constructor ya. Kemudian ada overloaded operator dan friend function. Nah, nanti kita coba pelajari. Kalau friend function sepertinya sudah pernah kita pelajari ya teman-teman ya, waktu di encapsulation ya, friend function, di mana hati-hati ya, best practice dalam C++ object oriented programming, itu hati-hati ketika teman-teman menggunakan friend function. Hemat-hematlah dalam menggunakan friend function. Kenapa? Karena friend function ini break rules ya, break the rules. Dia menghancurkan konsep encapsulation. Nah, jadi kalau teman-teman ingin pakai object oriented programming, hati-hati dalam penggunaan friend function. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi karena dengan menggunakan friend function, kita bisa apa namanya mengakses beberapa atribut atau beberapa metode, terutama kalau kita ngomongin friend function ya, di dalam kelas itu. Nah, padahal seharusnya pilar encapsulation itu menjamin semua member kelas, baik itu atribut atau metode, itu ya aman di dalam kapsul kelas gitu. Nah, dengan friend function itu ada yang menyisip ke dalamnya, bisa ngambil yang ada di dalam kelas. Nah, itu kan break the rule ya, walaupun tidak menyalahi 100%, tapi hemat-hematlah dalam menggunakan friend function. Nah, kurang lebih begitu teman-teman ya. Jadi gambarannya untuk inheritance ini, misalnya saya punya kelas mamalia, kemudian kelas mamalia ini punya
kelas turunan, misalnya kelas kucing yang lebih spesifik, atau kelas beruang, atau kelas zebra yang merujuk pada satu induk, yaitu kelas mamalia. Maka kelas kucing, beruang, zebra, panda, jerapah, ini semuanya bisa mengakses semua atribut dari kelas parent-nya. Nah, kalau digambarkan eh, secara visual ya, ini bukan diagram UML, tapi ini cuman gambaran visual aja yang ada di slide. Yang di bagian atas itu adalah parent class atau super class atau base class sebagai induk kelasnya ya. Kemudian dia mewariskan semua atribut dan metode yang dia punya kepada child class-nya atau subclass atau derived class-nya. Sehingga si child class itu bisa mengakses semua atribut dan metode dari parent class-nya. Plus, child class-nya bisa menambahkan atribut milik dia sendiri, eksklusif punya dia sendiri. Nah, kurang lebih begitu. Nah, berarti langsung praktek ya, kita coba praktekkan. Nah, saya pakai Visual Studio Code seperti biasa, compilernya saya akan pakai G++ ya. G++ saya running di MSys. Nah, teman-teman boleh pakai yang lain ya, online compiler boleh seperti yang sudah pernah kita bahas di sesi pertama ya, bebas. Teman-teman mau pakai apa, bebas, boleh, silahkan. Ups, tunggu. Saya buka MSys-nya dulu, teman-teman. MSys, kemudian saya masuk ke OOP3, saya cek dulu. Oke, berarti sekarang sesi keempat ya. Saya buat folder biar rapi, nanti saya upload di GitLab seperti biasa. Sesi 4 kita bahas tentang inheritance. Oke, nice. Inheritance.cpp. Oke. Oke, tunggu saya close Copilot-nya ya. Kita ngoding manual dulu ya, tanpa AI teman-teman ya. Oke, kemudian nah kita contohkan ya, kita contohkan. Misalnya tadi kita punya kelas mamalia. Nah, di mana mamalia itu misalnya dia punya atribut dia beranak pinak atau berketurunannya itu caranya dengan melahirkan gitu ya. Berarti saya punya misalnya boolean melahirkan gitu misalnya true. Nah, misal ya. Jadi mamalia itu punya punya sebuah atribut ya, sebuah atribut atau sebuah data di sini berupa boolean, value-nya adalah true misal. Nah, kemudian saya punya kelas kucing. Nah, di mana kelas kucing ini dia punya atribut misalnya saya bikin public ya. Nah, saya bikin public dulu supaya lebih gampang. Kemudian kelas kucing dia punya atribut baru. Misalnya kucing itu dia mengeong misalnya ya. Mengeong. True. Nah, simpel ya. Dia punya jadi di sini saya punya dua kelas mamalia dia punya atribut dia bisa melahirkan true. Kemudian kucing dia punya mengeong true misalnya. Nah, bagaimana cara membuat inheritance-nya? Inheritance-nya misalnya kucing itu adalah mamalia, ya kan? Masih ingat ya, inheritance itu tadi. Inheritance itu adalah uh, is a relationship. Nah, begini. Kalau kucing adalah mamalia, berarti kucing ini sebagai child-nya, nah ini sebagai subclass-nya ya, subclass atau child class atau derived class atau anak kelas ya, kelas anak atau kelas turunan. Kemudian mamalia ini adalah superclass-nya, nah atau parent class atau superclass ya atau base class itu nama aliasnya aja, induknya. Maka kucing adalah mamalia. Nah, gimana caranya supaya kucing ini menjadi subkelas mamalia? Setelah penamaan kelas kucing, tambahkan double titik dua, kemudian tambahkan access specifier,
Di sini saya pakai public dulu, nanti saya jelaskan teman-teman ya. Kemudian panggil nama kelas parent-nya, misal Mamalia. Nah, udah seperti ini aja. Ini artinya kucing itu adalah subkelas dari Mamalia. Nah, sesimpel ini. Jadi tinggal menambahkan titik 2, kemudian access specifier class. Di sini saya pakai public ya. Access specifier class ini mirip dengan access specifier untuk atribut dan metode di dalam kelas. Nah, nanti saya jelaskan apa perbedaan access specifier kelas pada inheritance dan best practice-nya apa. Nah, sementara kita pakai public dulu ya. Nah, public Mamalia. Nah, apa efeknya kalau misalnya saya buat objek misalnya dari Mamalia nih. Ini inheritance ya, berarti kucing itu subclass dari Mamalia. Inheritance itu adalah is a relationship, berarti kucing adalah Mamalia, ya kan? Atau kucing turunan Mamalia. Tidak bisa dibalik. Kalau kita balik, Mamalia adalah kucing. Betul atau salah? Tentu salah ya. Mamalia belum tentu dia adalah kucing, tapi kucing pasti mamalia. Nah, ya kan? Nah, itu yang disebut sebagai inheritance is a relationship. Teman-teman bisa membaca subclass ini adalah parent class ya. Hubungannya kucing is a mamalia. Nah, hubungannya itu. Nah, apa efeknya nih? Misal kalau saya bikin sebuah objek instantiate objek dari kelas kucing, dari subclassnya, katakanlah saya panggil kucing, kemudian saya panggil namanya misalnya Kitty, misalnya. Nah, begini. Saya bikin kucing, saya bikin objek dari kelas kucing ya, namanya Kitty, seperti ini. Maka saya bisa akses, saya pakai cout ya, kita coba akses kucing, atau misalnya ini saya ubah deh, jangan boolean deh, saya ubah string ya, biar mungkin bisa dibaca nanti di konsolnya. String apa ini? Cara atau mamalia berkembang biak misalnya, berkembang biak dengan melahirkan misalnya. Nah, ini string ya. Ups. Melahirkan, kemudian string suaranya, string dari suara kucing, misalnya dia mengeong. Nah, misal begini. Lebih enak ya nanti di konsol kelihatan. Nah, maka saya bisa akses nih, kita coba print di konsol ya. Objek Kitty dot dia punya suara pasti. Nah, dia pasti punya suara. Kenapa ya? Karena objek Kitty dibangun dari objek kucing, di mana di dalam objek kucing terdapat atribut suara, return-nya berupa string ya, tipe data dari suara itu berupa string, dan kebetulan akses specifier-nya public, sehingga bisa diakses di luar kelas, ya kan? Nah, kita bisa akses. Dan plus, kita juga bisa akses nih, Kitty dot berkembang biak. Nah, kenapa saya bisa akses Kitty dot berkembang biak yang berasal dari kelas Mamalia? Karena Kitty itu dibentuk dari kelas kucing. Kelas kucing itu merupakan turunan atau dia menginherit ya, dia mewarisi semua atribut dan metode dari kelas Mamalia. Karena dia adalah kelas turunannya ya, karena kucing adalah kelas turunan dari kelas Mamalia. Dan kebetulan di dalam kelas Mamalia ada sebuah atribut berkembang biak, tipe datanya string, dan punya akses specifier public, sehingga kita bisa akses nih berkembang biak. Coba, benar apa enggak ya? Kita coba print, error apa tidak. Kemudian saya masuk ke sesi 4 ya. Sorry. CD. Mana nih? Sesi 4. Inheritance. Kemudian saya eksekusi langsung ya. G++1 inheritance. Mana nih? Oke. Ups. Saya kasih outputnya ya. Outputnya misalnya X. Kemudian kita eksekusi si X. Maka hasilnya kita tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Kitty dot suara mengeong dan Kitty dot berkembang biak adalah melahirkan. Nah,
Yang saya garis bawahi adalah ini, kenapa si Kitty bisa mengakses melahirkan? Bisa mengakses atribut berkembang biak yang berasal dari mamalia. Kenapa? Karena Kitty dibentuk dari kelas kucing. Kelas kucing itu adalah turunan dari kelas mamalia. Sehingga kucing menginherit, mewarisi semua atribut, terutama yang public dan protected dari kelas mamalia. Nah, sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Ada pertanyaan? Paham ya maksudnya ya? Nah, itu adalah basic dari inheritance. Basic dari inheritance. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau misalnya saya punya di mamalia ini saya punya private attribute. Misalnya string mamalia itu apa? Coba boolean deh, boolean atau integer. Mamalia itu ciri mamalia apa teman-teman ya? Selain melahirkan, coba kita tanya Gemini. Kita tanya Gemini ya, bukan orang biologi masalahnya. Apa ciri mamalia? Oh, dia punya kelenjar susu, rambut, bulu, tulang belakang. Oke, nice. Terjawab. Nah, misalnya dia punya tulang belakang ya, bull. Nah, bull berbulu misalnya, berbulu true. Nah, tapi dia private. Nah, cara penulisan private di C++ bisa teman-teman gunakan private atau tanpa apapun. Ya, begini, ya kan? Masih ingat ya? Coba saya taruh di sini, di atas sini, di atas public. Nah, maka berbulu ini sifatnya adalah private. Oke ya. Atau teman-teman bisa boleh juga sih dideklarasikan private juga boleh. Nah, begini juga boleh. Private. Nah, maka berbulu ini private dan hanya bisa diakses di dalam kelas mamalia. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana dengan atribut yang punya akses specifier private? Apakah bisa diturunkan? Coba. Untuk mencobanya, kita langsung aja nih. Di main functionnya, kita coba akses kitty. Nah, teman-teman bisa lihat. Tidak ada rekomendasi untuk menampilkan berbulu ya. Coba kalau saya paksa berbulu, kita save dan keluar nih merah-merah ya. Kalau di code editor saya, keluar nih merah-merah. Kenapa? Nih, notifnya adalah inaccessible. Coba kita paksa eksekusi ya. Walaupun ada merah-merah, saya paksa eksekusi, kita lihat errornya apa. Nah, di sini. Teman bisa lihat nih. Berbulu itu private. Nah, akses specifier-nya private sehingga tentu saja tidak bisa diturunkan. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat satu poin lagi bahwa private tidak bisa diturunkan. Nah, ini penting, perlu teman-teman pahami ya. Private tidak bisa diturunkan. Kalau public jelas dari luar aja bisa diakses, apalagi dari kelas turunannya pasti bisa diakses. Bagaimana dengan satu lagi, protected? Protected. Nah, masih ingat ya, ada 3 access specifier, private, public, protected. Kita coba cek. Nah, misalnya dia punya string bertulang belakang. Coba, sorry. Boolean aja ya, boolean bertulang belakang. True. Nah, kita save. Terus kita coba akses nih. Kitty.bertulang belakang. Nah, teman bisa lihat nih. Tapi ada merah-merahnya lagi ya. Nah, ada merah-merahnya lagi. Sama, inaccessible. Coba kita save, kita running. Nah, error. Kenapa? Karena mamalia bertulang belakang itu protected. Nah, masih ingat nggak? Apa bedanya protected dengan private? Masih ingat nggak, teman-teman? Itu materi kita tentang abstraction dan encapsulation ya. Ada yang ingat? Anyone? Bedanya private dan protected. Kalau di sini kita lihat nih sama nih efeknya nih. Ya kan? Efeknya sama nih. Bedanya apa? Ada? Ada? Masih ingat? Kalau private Kalau private itu hanya bisa diakses di dalam kelas itu saja, ya kan? Kalau protected itu sama, private hanya saja dia bisa diturunkan sebenarnya. Nah, di sini teman-teman mungkin belum bisa buktikan ya, apakah benar si bertulang belakang yang si akses specifier yang protected itu bisa diturunkan? Sekarang kita buktikan.
Kalau sekarang kan yang kita lihat dari objek ini nggak bisa diakses. Kenapa? Karena dia protected. Wajar, karena protected itu sama dengan private. Hanya saja protected bisa diturunkan. Nah, misal nih, di sini sekarang saya punya sebuah metode public. Saya ambil get berbulu. Nah, coba ya, saya bikin metode returnnya misalnya boolean get berbulu, di mana berbulu ini, get berbulu itu saya akan coba return si properti berbulu, yang mana dia private. Coba, kira-kira bisa nggak? Berbulu. Nah, begini. Bisa nggak? Nggak bisa. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, error ya. Nah, kenapa berbulu tidak bisa diakses? Nah, coba. Jadi di sini saya mau akses, karena kucing itu adalah turunan dari mamalia, maka dia bisa akses semua atribut yang ada di parent class-nya. Nih, di parent class ada beberapa atribut. Ada berbulu, berkembang biak, dan bertulang belakang. Berbulu itu sifatnya atau akses specifier-nya private. Maka dari itu, karena berbulu private, maka tidak bisa diakses. Nah, di turunannya sekalipun nggak bisa diakses. Nah, berbulu tidak bisa diakses karena private. Nah, sementara bertulang belakang, kira-kira bisa diakses nggak di kelas turunannya? Karena tipe dia protected. Nah, kita coba. Saya bikin sebuah metode get bertulang belakang. Begini. Kemudian return-nya, nah return-nya adalah bertulang belakang. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Error tidak? Tidak error. Kenapa? Karena bertulang belakang sifatnya protected. Protected itu sama dengan private, hanya bisa diakses di dalam suatu kelas saja, tapi dia bisa diturunkan. Nah, buktinya mana? Ini. Nih, buktinya di sini nih. Bertulang belakang itu bisa diakses oleh turunan kelasnya, kelas anaknya ya, karena protected. Nah, jadi protected, kalau private itu tidak bisa diturunkan, kalau protected itu bisa diturunkan. Tapi sifatnya private. That's why saya eh, tidak bisa langsung panggil bertulang belakang. Atau bisa juga, tapi saya perlu declare variabel baru, katakanlah x sama dengan bertulang belakang. Bertulang belakang. Ups, bertulang belakang. Coba, benar nggak? Nah, tuh, bisa. Nah, jadi saya harus assign value protected-nya itu ke sebuah variabel lain. Nah, begini bisa. Sehingga ketika saya bikin objek kitty dari dari kucing, saya bisa akses nih kitty.x, atau kalau mau akses tulang belakang ya, saya bisa kitty. Pakai metode public, yaitu get bertulang belakang. Nah, begini. Kita save, kita coba eksekusi. Nah, dapat nih. True itu kalau di konsol jadi satu teman-teman ya. True itu satu, false itu nol. Di berbagai bahasa pemrograman juga biasanya gitu. Nah, begitu. Sampai sini ada pertanyaan. Kita sudah bahas ya konsep inheritance secara teknis. Ini dua kelas doang, simple. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas access specifier kelas member masing-masing dan apa dampaknya pada inheritance. Kalau private itu tidak bisa diturunkan, kalau protected itu bisa diturunkan ke kelas turunannya. Kalau public jelas bisa diturunkan, ya kan? Protected itu yang teman-teman perlu ingat, protected itu private tapi bisa diturunkan. Kalau private pure dia hanya bisa hidup dan diakses di dalam kelas itu sendiri. Nah, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Aman ya? Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Silakan kalau ada yang ditanyakan boleh langsung open mic atau di chat ya, boleh silakan. Saya monitor di sini. Pak, nanya Pak, Ya, silakan, silakan. Pak itu yang variabel berbulu itu, kalau misalnya diganti di kelas kucing value-nya, apakah di turunan yang lain ikutan berganti gitu ya? Kelas berbulu kalau diganti di kucing.
Ya, diganti di kucing value-nya gitu, misalnya jadi false gitu di kucing. Nah, Ya, itu misalnya tapi diturunin, misalnya di macan gitu berganti nggak gitu? tapi tunggu dulu. Berbulu ini kan private ya, nggak bisa diturunkan, Mas. Oh ya, ya berarti yang protector itu kali. Yang publik aja kali ya. Ya boleh, yang mana aja. Publik, oke, kita lihat. Misalnya di publik, di mamalia, dia punya berkembang biak, terus ada stringnya melahirkan. Terus kelas turunannya, dia akan mengakses ya, dia akan menindih, istilahnya menimpa ya. Dia juga punya atribut yang sama gitu ya. Dia punya atribut yang sama. Misal, saya declare string berkembang biak. Nah, jadi si mamalia punya atribut berkembang biak, si kucing anaknya juga punya berkembang biak. Misalnya saya ubah nih di sini bertelur lah ya. Misal kucing bertelur, katakanlah ya. Nah, apa yang terjadi pada ketika saya bikin kalau misalnya Mas, kalau saya misalnya nih, saya bikin objek dari kucing, terus saya akses atribut berkembang biak, keluarnya apa kira-kira? Bertelur. Bertelur. Tapi kalau saya bikin objek dari mamalia, saya akses atribut berkembang biak, kira-kira keluarnya Melahirkan. melahirkan. Nah, udah jadi itu. Jadi misalnya nih, saya bikin kelas nih, mamalia. Mamalia katakanlah mamalia lia misalnya. Nah, kemudian kita akses nih, kita coba akses nih. Si out, kita mau lihat berkembang biaknya si Kitty, objek dari kucing, dan berkembang biaknya si Lia, objek dari mamalia. Lia dot berkembang biak. Handle. Nah, kalau kita eksekusi, maka Lia berkembang biak dengan melahirkan, ya. Kitty berkembang biak dengan bertelur. Nah, jadi ketika di kelas turunan itu melakukan perubahan value, dia punya atribut yang sama, tapi value-nya berbeda dengan kelas induknya, maka objek yang dibentuk dari kelas turunan itu akan mengikuti value yang ada di kelas dia, bukan di kelas parent-nya. Nah, begitu. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya punya kelas parent, terus saya bikin objek dari kelas parent, maka value dari atribut berkembang biak itu sesuai dengan uh, value yang ada di dalam kelas di mana dia di-instantiate. Objek itu dibuat di mana. Kalau objek itu dibuat di mamalia, maka berkembang biaknya pasti melahirkan. Tapi kalau objeknya itu dibuat dari kelas kucing, maka berkembang biaknya adalah bertelur. Walaupun kelas kucing itu mewarisi semua atribut dari mamalia. Nah, di sini artinya kita bisa simpulkan nih dari kasus ini. Artinya kelas anak ya, child atau subclass itu punya kemampuan untuk selain mendefinisikan atributnya sendiri. Nah, ini kan saya definisikan atribut dia sendiri ya, seperti suara, X, dan get bertulang belakang, itu kan metode. Dia juga bisa menimpa atau mengoverride ya, mengoverride atribut yang ada di parent class-nya. Dia bisa mengubah value-nya. Nah, ini nanti adalah konsep yang selanjutnya, polymorphism. Jadi di subclass punya metode atau atribut yang namanya sama persis, tapi isinya atau value-nya itu sangat berbeda. Nah, kurang lebih begitu. Bisa dipahami ya? Oke? Oh, maaf Pak, interupsi. Ya, Masih melanjutkan yang tadi. Apakah misalnya untuk yang di public string berkembang biak ini itu melahirkan ketika di kucing ini saya bisa ganti value-nya, maksudnya eh, berkembang biak ini ngambil variabel dari atas gitu. Jadi saya nggak bikin baru tuh berkembang biaknya tapi ngambil variabel yang dari atas gitu. oh, langsung ambil dari atas, bisa juga, bisa juga. Kalau kayak gitu konsepnya berarti kita bahas di konstruktor. Di konstruktor. Nah, by default, coba nih, kalau saya hapus ya. Kalau saya hapus, nih kalau saya hapus ya. Kalau saya hapus, maka Kitty berkembang biak. Kalau si Kitty kucing dia punya berkembang biaknya saya hapus ya. Saya hapus, maka sekarang kalau Kitty itu objek dari kucing berkembang biak, maka dia akan pasti melahirkan, ya kan? Betul ya?
Nah, sekarang gimana cara mengakses, kenapa Kitty berkembang biaknya melahirkan ya? Karena sama persis seperti yang dimiliki oleh parent class-nya. Parent class-nya kebetulan di sini dia punya atribut berkembang biak, melahirkan. Nah, bagaimana kalau kita mau merubah best practice-nya ya? Kalau kita mau merubah yang ada di atribut si mamalia. Artinya, maksudnya yang dimaksud berkembang biak ini mau diakses ke dalam kelas kucing tanpa mendeklarasikan variabelnya secara ulang gitu. Atau gimana maksudnya? Halo? Boleh open mic? Oke, baik, lanjut Pak. Ya, gimana? Sorry. Oke Pak, udah mengerti. Bisa dilanjut Pak. Ya, oke. Oke, nah kalau yang dimaksud adalah kita mau akses dia melakukan perubahan, artinya kita bisa kosongin aja nih. Berkembang biaknya ini kosong aja. Nah, nanti yang mendeskripsikan si berkembang biak ini siapa? Child-nya, misalnya kucing, terus ada kelas panda, ada lagi kelas yang lain, itu tinggal deklarasikan. Misal, di sini berarti saya bisa akses, better lagi kalau kita pakai, apa namanya, lebih bagus kalau kita pakai konstruktor sebenarnya, untuk kasus ini ya, bertelur misalnya. Nah, return-nya adalah string berkembang biak. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kalau seperti ini artinya, mamalia itu hanya punya atribut tanpa value. Mamalia hanya punya atribut tanpa value. Coba kita cek ya. Kita buat objek dari mamalia, yaitu lia. Kemudian kita coba akses berkembang biaknya. Nah, kita cek. Harusnya kosong. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kosong. Artinya, berkembang biak ini nggak punya value, tapi bisa di-override oleh child class-nya. Child class-nya bisa mengoverride value-nya, bisa memberikan implementasinya. Nah, ini juga nanti adalah pilar selanjutnya, polymorphism, di mana kita bisa deklarasikan atribut atau metode kosong tanpa implementasi. Nah, implementasinya di mana? Dideklarasikan di kelas turunannya. Nah, itu nanti di polymorphism akan dibahas itu juga. Yang secara tidak langsung juga akan kita bahas di inheritance ini. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, bagaimana sekarang dengan constructor? Nah, kita kan pernah belajar tentang constructor ya. Oh, tunggu, satu lagi. Inheritance access specifier untuk kelasnya, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada kelas kucing, itu turunan dari kelas mamalia. Kita bisa tuliskan seperti ini. Kelas kucing, titik 2, public mamalia. Best practice-nya memang kita pakai access specifier kelas public. Kenapa? Ya, supaya by default supaya tetap memiliki is a relationship, memenuhi kaidah inheritance. Nah, tapi gimana kalau kita ubah? Kalau kita ubah, nih ada beberapa catatan nih. Yang pertama, kalau public inheritance, kalau public itu memang default-nya ya. Dan memang ini yang seharusnya best practice-nya dipakai. Pakainya public untuk memaintain is a relationship dari inheritance. Yang kedua, kalau diganti protected bisa nggak atau nggak? Bisa, tapi ini sangat jarang dipakai. Artinya nanti kalau pakai protected, artinya nanti si mamalia itu akan jadi bagian dari kucing. Mamalia, kalau ini saya ganti nih protected, artinya nanti mamalia itu adalah bagian member ya, member dari kucing. Jadi kucing ini mengandung mamalia, mengandung semua atribut dari mamalia. Nah, ini justru bisa mengubah konsep inheritance. Nah, berbahaya. Jadi dan jarang dipakai, jarang dipakai. Nah, best practice-nya memang public. Kalau ini diganti dengan private, maka dia jatuhnya adalah composition. Kalau protected itu mamalia bagian dari kucing, kalau teman-teman ubah ini jadi private, ini juga menghancurkan rules inheritance. Bukan lagi kucing adalah mamalia atau kucing turunan mamalia, tapi kalau teman-teman pakai private, kucing itu bagian dari mamalia. Nah, jadi has a relationship ya, sorry, bukan part of tapi has a. Kucing itu memiliki mamalia. Mamalia part of kucing. Jadi mamalia itu bagian dari kucing. Kucing memiliki mamalia. Nah, jadi relationship-nya jadi berbeda. Nah, di sini ya.
dibanding is a relationship, kalau teman-teman pakai private, maka dia akan jadi has a relationship. Jatuhnya nanti composition. Kalau composition itu better nanti kita pakai nested class ya, ada kelas di dalam kelas. Nah, pelan-pelan. Tapi best practice-nya yang perlu dicatat adalah pakai public. Yang keempat, virtual inheritance itu nanti ya, ketika kita bahas tentang multiple inheritance, ada kasus yang mungkin teman-teman tidak sengaja ketemu, namanya adalah diamond problem. Nah, itu salah satu teknik untuk menghandle diamond problem adalah dengan virtual inheritance. Nah, nanti kita bahas. Nah, selanjutnya ini tadi udah kita bahas ya. Jadi kalau ada class member atau atribut atau metode yang access specifier-nya public itu bisa diturunkan. Kalau private itu tidak bisa diturunkan. Kalau protected itu bisa diturunkan. Nah, jadi di slide ini saya punya dua kelas. Yang pertama adalah kelas Toyota dan yang kedua adalah kelas Alphard. Di mana kelas Alphard itu adalah turunan kelas Toyota. Sehingga saya tulis di situ di baris ke-9, kelas Alphard titik 2 public Toyota. Artinya Alphard is a Toyota. Alphard adalah Toyota, Alphard kelas turunan dari kelas Toyota. Sehingga kelas Alphard bisa mengakses si brand. Oke ya, si brand. Brand itu dari si Toyota. Dia bisa akses Toyota, dia bisa akses brand Toyota. Kenapa? Karena akses specifier-nya protected, hanya saja sifatnya private. Ya kan? Protected itu private tapi bisa diturunkan. Nah, sehingga ketika saya mau akses si brand, nantinya itu saya nggak bisa langsung deklarasikan manggil atribut brand, nggak bisa. Saya harus mengakalinya dengan cara membuat metodenya public, kemudian dia mengakses si brand. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini di baris ke-12 sampai 14. Di situ saya buat metode get brand, kemudian return-nya brand. Dari mana brand ini didapat? Dari kelas Toyota, kelas parent-nya. Kebetulan dia protected, berarti bisa diturunkan, bisa diakses oleh metode get brand. Metode get brand-nya saya buat public, supaya nanti objek yang terbentuk dari Alphard itu bisa mengakses brand-nya dengan menghubungi atau mengeksekusi metode get brand. Nah, kurang lebih begitu, teman-teman. Oke ya, ini tadi udah kita contohkan sih tentang akses specifier member ataupun akses specifier class ya. Nah, ini tadi inheritance access specifier. Nah, terkait tadi yang perubahan value gimana dari parent ke child. Nah, best practice-nya sih seharusnya pakai constructor. Masih ingat ya, constructor ya. Nah, jadi misal saya copy dulu. Sebenarnya seperti ini juga nggak masalah. Jadi di Mamalia dia punya berkembang biak tanpa implementasi ya, tanpa value. Baru nanti value-nya kita deklarasikan di di turunan kelasnya, kelas turunan. Nah, itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Nah, tapi best practice-nya kita bisa deklarasikan langsung dengan constructor supaya lebih dinamis, ditentukan oleh user atau ditentukan oleh siapa yang mengakses objeknya. Nomor 2, bagaimana kalau punya constructor. Nah, misal di kelas Mamalia misalnya kita buat beberapa atribut ya teman-teman ya. Kita buat atribut, kemudian atributnya kita coba deklarasikan juga metode konstruktornya. Nah, jadi kalau kita buat public, misalnya Mamalia tadi dia punya berkembang biak misalnya ya, berkembang biak. Atau saya langsung deklarasikan konstruktor. Public, kemudian saya deklarasikan Mamalia. Nah, begini. Kemudian kita buat value yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Coba, misalnya dia string berkembang biak. Nah, sama seperti tadi ya, berkembang biak. Nah, begini, tanpa implementasi nih, kosong. Kemudian kita tambahkan konstruktor Mamalia, dan dia menerima value berkembang biak ini. Misalnya string method, atau katakanlah X. Nah, kemudian kita ubah value berkembang biak menjadi X di sini. Masih ingat ya konstruktor? Nah, begini. Maka coba mungkin saya
bahas konstruktor dulu ya, biar teman-teman ingat lagi. Maka ketika saya buat sebuah objek mamalia, katakanlah Lia, saya perlu mendeskripsikan ini, memberikan input kepada X-nya. Nah, kenapa? Karena X ini mandatory. X ini mandatory dalam konstruktor, sehingga dia bisa, value X ini nanti akan diimplementasikan atau diassign kepada atribut berkembang biak. Nah, jadi misalnya, mamalia berkembang biak dengan melahirkan. Nah, mamalia, saya bikin objek Lia, mamalia, kemudian dia punya atribut berkembang biak, value-nya kita deskripsikan ketika kita mengenerate atau menginstantiate objek. Nah, begini. Saya bikin objek baru misalnya, mama, bukan melahirkan tapi bertelur misalnya. Misal ya. Nah, maka Lia ini nanti akan punya atribut berkembang biak, value-nya adalah melahirkan, tapi kalau si mama, dia punya atribut berkembang biak, value-nya bertelur. Ya kan? Betul ya? Coba, kalau nggak percaya kita print aja. Lia dot berkembang biak handle. Ini saya cuma review konstruktor ya, teman-teman ya. Takutnya teman-teman lupa. Kita save. Oops. Ini kita running G++ number 2. Outputnya saya kasih X dan kita eksekusi ./X. Nah, teman-teman saya lihat nih. Lia berkembang biak melahirkan, mama berkembang biak bertelur. Nah, pertanyaan yang tadi, best practice-nya teman-teman menggunakan konstruktor seperti ini. Nah, atau ini, supaya lebih rapi, konstruktor seperti ini bisa juga teman-teman ubah ya. Penulisannya bisa juga seperti ini. Ini saya komen, ini metode lama ya, bikin function gitu, karena memang pada dasarnya konstruktor itu kan special function ya, special method, pernah kita bahas ya. Kita bisa tuliskan juga seperti ini. Mamalia, sorry. Begini. Nah, kemudian titik 2, panggil si atributnya, yaitu berkembang biak dalam kurung X. Nah, sama. Baris nomor 11 ini, baris 11 ini artinya sama dengan baris 8 sampai 10, teman-teman. Artinya sama. Jadi ketika artinya sama-sama konstruktor ya, cuman penulisannya aja sedikit berbeda. Nah, jadi kita declare kelas mamalia, dia punya atribut 1, yaitu berupa string, namanya X ya. Kemudian ngapain dia? Dia akan melakukan assign value. Atribut berkembang biak akan memiliki value X. Nah, di mana X ini nanti didefinisikan ketika instantiate object nih, ketika membuat objek dari kelas tersebut. Nah, udah gitu doang. Nah, masih ingat ya? Nah, sekarang misalnya saya punya kelas, saya lanjut nih. Saya punya kelas kucing. Nah, di mana kelas kucing itu menginherit mamalia. Dia adalah turunan dari kelas mamalia. Nah, bagaimana nih kasus konstruktornya? Nah, konstruktornya maka kita juga harus panggil ya nanti di dalam kelas kucing ini. Misal di dalam kelas kucing dia punya suara, atribut suara, di mana suara sama dengan mengeong. Nah, ini cuman tambahan aja ya, tambahan aja. Jadi dia punya suara, mengeong, dan dia juga punya konstruktor. Jadi kalau parent kelasnya punya konstruktor, better best practice-nya subclass-nya juga harus punya konstruktor. Misal kita declare konstruktornya berarti kucing. Dia punya, karena tidak ada atribut yang mau desain ya, dia kebetulan cuma punya satu atribut dan value-nya statis, yaitu mengeong, sudah kita deklarasikan di dalam kelasnya. Maka tugas konstruktor kucing adalah untuk memberikan value pada berkembang biak yang ada di sini. Nih, si kucing kan pasti punya atribut berkembang biak ya. Nah, ini kalau tidak di-set, maka nanti kucing berkembang biaknya string kosong, seperti yang tadi kita coba. Nah, maka di kucing ini juga dia butuh satu parameter. Nah, kemudian kita bisa akses nih, si berkembang biak. Sorry. Nah, maka kita bisa akses. Kita bisa, gunakan value atribut X ini ya, parameter X, ketika nanti kita deklarasikan objek untuk mendefinisikan value berkembang biak dari si mamalia ini apa. Nah, berarti caranya kita tinggal declare aja
mamalia, kemudian kita panggil tuh si X-nya. Nah, begini. Udah selesai. Nah, begini. Kecuali misalnya di sini suaranya saya kosongin ya. Nah, suaranya kosong. Maka si kucing ini juga harus kalau bisa mendefinisikan si suara ini. Nah, jadi misalnya string X dan Y misalnya. Oh, sorry, string Y. Nah, kemudian mamalia kita set X, terus suara si kucing, nah, kita set Y menjadi value value Y itu nanti akan mengisi value dari suara kucing. Nah, sehingga kalau saya bikin sebuah objek, instantiate objek dari kelas kucing, katakanlah Kitty, nah begini, kemudian kita cek nih Kitty, kita panggil Kitty dot suara dan Kitty dot berkembang biak ya, Kitty dot berkembang biak. Nah, ini error ya. Kenapa ada error? Karena saya perlu deklarasikan nih. Nah, saya perlu deklarasikan X dan Y, di mana X itu nanti akan dipakai oleh konstruktor mamalia. Mamalia memakai konstruktor ini untuk mengisi ya. Si X nanti akan digunakan untuk mengisi atribut berkembang biak. Nah, berarti kita berkembang biak dengan apa? Misal, bertelur. Koma, dia juga butuh Y. Y untuk apa? Y untuk mengisi value dari atribut suara. Nah, berarti bertelur dan mengeong misalnya. Nah, begini. Kalau saya save, kita eksekusi. Nah, keluar nih. Kitty suara mengeong, Kitty berkembang biak bertelur. Nah, yang mau saya mention di sini adalah bagaimana ketika kelas parent punya konstruktor, teman-teman. Ketika kelas parent punya konstruktor, better kelas child-nya juga teman-teman deskripsikan untuk membuat konstruktor. Teman-teman definisikan konstruktor untuk kelas turunannya juga. Oke ya? Nah, kasus yang pertanyaan pertama tadi bisa juga di-solve dengan cara seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, si kelas kucing ini tidak bisa dibilang tidak mention berkembang biak, tapi dia mengatur ya dari parameter X itu dilempar menjadi value berkembang biak melalui akses konstruktor si mamalia. Begitu. Aman? Nah, coba lihat di dalam kelas kucing saya tidak sama sekali nggak nyebut berkembang biak, ya kan? Tapi saya panggil konstruktornya mamalia, di mana konstruktor mamalia itu ngeset set assign value ke atribut berkembang biak, yaitu si X itu. Nah, si X ini kemudian ketika saya bikin objek dari kucing, dari kelas turunannya, saya deklarasikan nih, Kitty dalam kurung bertelur, koma mengeong. Bertelur itu adalah si X-nya, mengeong itu adalah Y. X-nya, si bertelur itu adalah X-nya, yang saya lempar ke konstruktor mamalia, dan di mamalia, X itu dipakai untuk sebagai value si atribut berkembang biak. Sementara si Y, di sini mengeong, parameter kedua, dipakai oleh konstruktor kucing untuk assign value ke atribut suara. Nah, begitu. Ini yang saya mention adalah bagaimana penggunaan konstruktor ya. Bagaimana penggunaan konstruktor. Jadi kalau teman-teman punya parent class konstruktor, maka better subclassnya juga punya konstruktor dan jangan lupa mention juga konstruktor dari parent class-nya. Nah, supaya apa namanya? Supaya konsisten. Konstruktornya si parent pun harus dieksekusi. Begitu. Ada pertanyaan barangkali? Boleh, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Aman ya? Pelan-pelan. Nah, ini saya kasih catatan ya di sini. Ini adalah konstruktor. Kemudian ini adalah konstruktor juga. Bisa dimengerti teman-teman ya? Atau ada yang masih bingung? Boleh, silahkan. Mau nanya, Pak. Oh ya, silakan.
Itu kan di kelas kucing konstruktornya itu kan ada kurung kurawal ya. Itu bisa dimanipulasi lagi nggak Pak ya variabelnya? Yang mau dimanipulasi apa? Misalkan stringnya itu jadi besar semua gitu Pak. Misalnya di dalam kurung kurawalnya itu. Oh, bisa. Atau deklarasikan langsung di sini nih, Mas. Di sini. Di sini. Nah, di sini nih. Ubah semuanya jadi apa? Jadi besar semua. Di sini bisa atau di sini ketika Mas mendeskripsikan mengeong, nah ini di sini nih diubah nih. Misalnya ada function untuk capitalize misalnya. Nah, di sini nih. Ini capitalize didefinisikan dulu ya. Nah, bisa di sini. Atau kalau dalam kurung rawal bisa juga kita pakai metode yang lama nih, konstruktor yang lama seperti ini boleh juga. Nih, konstruktor yang lama ya, yang apa? Bukan yang lama, sorry, yang penulisannya mirip function biasa. Nah, ini juga bisa. Nah, kucing, string X dan string Y. Nah, kemudian eh di set nih, apa aja yang mau di set? Panggil si mamalia X, kemudian apa lagi tuh? Suara tadi ya. Nah, suaranya di set sebagai apa nih? Nah, ada function misalnya di sini capitalize. Functionnya tentu dibikin dulu ya. Dibikin dulu functionnya capitalize Y. Nah, begini bisa. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Siap, sama-sama. Dicoba ya teman-teman ya. Boleh dicoba. Nah, boleh. Dalam kurung sini juga bisa. Nah, di dalam sini juga bisa. Sama aja. Tapi coba begini. Terus apa tadi? Suara ya. Suaranya sama dengan, nah, capitalize C, Y. Nah, begini juga bisa, Mas. Nah, tapi capitalize-nya didefinisikan dulu ya. Entah bikin sendiri atau pakai library misalnya, pakai third party juga bisa. Begitu. Oke ya, saya ubah ke sini. Nah, ada lagi boleh? Silahkan. Aman ya, teman-teman ya. Nice. Nah, next-nya adalah eh, bagaimana sejauh ini yang kita bahas adalah pewarisan atribut terus ya. Bagaimana kalau metode? Ya metode ya sama. Konstruktor pun ini adalah metode ya. Bisa diwariskan. Coba kita bikin metode deh. Ini saya bikin ini deh. File baru ya. Biar lebih rapi. Nomor 3, bagaimana kalau metode? Bisa diwariskan nggak? Ya jelas. Sama seperti atribut. Metode juga bisa diwariskan tergantung dari akses specifier-nya. Apakah dia public? Kalau public bisa. Apakah dia private? Kalau private nggak bisa. Apakah dia protected? Kalau protected, dia bisa diwariskan, tapi ketika diwariskan itu dia masih dalam bentuk private ya, private. Nah, sehingga kalau mau diakses dari objeknya, perlu teman-teman akali. Misalnya bikin metode lain yang mengakses metode tersebut. Nah, gitu ya. Coba, bagaimana dengan metode? Kalau metode ya sama aja sih. Misal nih, saya punya metode katakanlah string. Metode itu function ya. Misalnya get, ini berkembang biaknya saya set di sini ya teman-teman ya. Berkembang biak melahirkan. Kemudian get atau berkembang biaknya saya buat private deh. Nah, saya bikin private. Kita buat get berkembang biak. Function public returnnya adalah si berkembang biak. Nah, begini. Saya punya metode get berkembang biak. Tujuannya untuk mendapatkan value berkembang biak dari mamalia yang sifatnya private. Oke ya, perlu dipahami di sini private. Nah, kemudian di sini saya punya public kucing ya. Kucing menginherit mamalia. Kemudian kita coba akses. Bisa nggak? Sorry, misalnya kucing ini nggak punya implementasi apa-apa, teman-teman. Nah, misalnya kayak gini. Kalau kayak gini, kucing nggak punya atribut baru. Kucing hanya mewarisi semua atribut dan metode dari mamalia yang protected dan public. Ya kan? Nih, kosong nih, nggak ada apa-apa. Maka ketika saya buat objek dari kucing, misalnya Kitty, nah begitu, maka Kitty akan memiliki, nah Kitty bisa akses semua yang public dari mamalia. Contohnya get berkembang biak. Nah, dia bisa akses seperti ini.
Nah, oke ya, kucing nih, kelas kucingnya nggak punya implementasi apa-apa, teman-teman. Kosong nih. Dia nggak menambahkan atribut baru, nggak punya atribut baru, nggak punya metode baru. Dia benar-benar seakan-akan copy ya. Dia mengcopy. Jadi kucing itu adalah mamalia. Dan mamalia adalah kucing. Kalau kayak gini kasusnya ya. Kucing adalah mamalia dan mamalia adalah kucing. Kenapa ya? Karena kucing, walaupun dia turunannya mamalia, tapi dia tidak menambahkan atribut apapun. Dia tidak menambahkan metode baru ke kelasnya. Nah, kalau saya eksekusi, saya bisa dapat nih saya eksekusi nomor 3 ya, 3 metode. Nah, teman-teman bisa lihat nih, melahirkan. Nah, melahirkan ini tipenya private ya, akses specifier-nya private. Tapi kenapa bisa diakses oleh si kucing? Karena di mamalia saya deskripsikan, saya deklarasikan sebuah metode public get berkembang biak yang mereturn si berkembang biak. Nah, walaupun dia private, tapi tetap bisa saya akses. Kenapa ya? Karena get berkembang biaknya yang saya akses. Kebetulan get berkembang biaknya itu mereturn private value di dalam kelas mamalia. Private bisa diakses hanya di dalam kelas ini saja. Nah, sehingga ketika saya buat kelas kucing, di mana kelas kucing itu kebetulan tidak ada implementasinya ya. Kalau mau ditambahin juga boleh sih. Nah, tapi di sini saya kosongin biar simple aja. Dia juga bisa akses objek dari kucing, bisa akses get berkembang biak dan mendapatkan value dari atribut berkembang biak, yaitu melahirkan, walaupun dia private. Nah, sampai sini berarti metode bisa diwariskan atau enggak? Bisa juga. Bisa diwariskan, tergantung akses specifier-nya. Sama seperti atribut tadi ya, sama seperti atribut. Nah, kurang lebih begitu. Nah, karena metode ini bisa di apa namanya diturunkan, teman-teman, bisa diturunkan. Apa yang terjadi ketika metode itu value-nya kemudian dirubah oleh si child class, sama seperti tadi kita akses atribut dari parent, tapi di child class-nya kita ubah value-nya, bisa nggak? Bisa juga. Misal nih di kucing, nah, saya buat public, terus saya deklarasikan lagi nih get berkembang biak. Nah, punya metode yang sama teman-teman. Return-nya adalah misalnya string biasa ya. String biasa dia punya apa nih? Bertelur. Nah, kalau kayak gini gimana jadinya kalau seperti ini ya? Kalau seperti ini ketika kita akses, saya bikin objek dari kitty, saya bikin objek kitty dari kucing, terus dari kitty saya akses get berkembang biaknya, kira-kira dia bertelur atau melahirkan? Kira-kira Bertelur kayaknya, Pak. bertelur. Ya, kita coba aja ya. Nah, kita coba. Maka kitty bertelur. Nice. Sama seperti konsep yang tadi di awal ya, teman-teman ya. Sama persis. Sama persis. Nah, yang menarik adalah bagaimana kalau sekarang nih. Artinya, kalau dia punya metode di apa namanya, metode atau function ya di parent class bisa diturunkan. Yang pertama, yang kedua, metode dari child-nya itu bisa mengoverride, bisa menimpa ya, bisa menimpa. Implementasinya bisa berbeda ke metode dari parent. Nah, kurang lebih begitu. Nah, sekarang yang menarik, kalau dia bisa menimpa, bagaimana misalnya kalau kasusnya seperti ini? Coba ini saya biarin aja di situ ya. Kemudian saya punya function katakanlah tes. Nah, atau jumlah. Nah, jumlah dia butuh 2 integer, integer x dan integer y misalnya. Kemudian return-nya adalah x plus y. Artinya, karena dia public, metode public ini, metode jumlah ini public, berarti si kucing, si kitty, itu bisa akses ya. Coba kita akses kitty dot, nah ini ada jumlah, kemudian dia punya 2 argumen atau 2 parameter, berupa integer, 12,12 misalnya. Maka hasilnya apa nih? Kitty dot jumlah 12,12, hasilnya apa kira-kira teman-teman? Jumlah 24. itu berapa? 24. 24. Nah, ini udah keluar nih. X plus Y ya. Jumlah itu X plus Y. Maka keluar 24. Simple. Nah, apa yang terjadi kalau
yang tadi kita lakukan itu kan get berkembang biak itu string ya, sama. Tapi value-nya kalau get berkembang biak dari mamalia itu adalah return-nya atribut berkembang biak di mana dia private, value-nya melahirkan. Terus di sini di kucing, di anaknya, saya bikin get berkembang biak sama, return-nya string. Return-nya adalah string status bertelur. Nah, yang jadi problem yang menarik adalah ini. Gimana kalau di kelas kucing, saya juga punya function jumlah, tapi parameter dan return-nya berbeda, bukan integer. Integer nih, masih ada ya, tipe data, integer, string, boolean, dan lain-lain. Saya ubah dia float, atau kalau di C++ double ya, bilangan desimal. Nah, dia punya double X dan double Y. Return-nya X plus Y. Nah, kalau seperti ini, kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Kalau saya panggil kitty jumlah, kita pakai float ya, 2,4, 3,5. Nah, begini. Kita save. Kalau saya eksekusi, nah keluar tuh 24, 5,9. Nice ya. Ada yang ngeh nggak di mana uniknya? Ada yang ngeh nggak? Uniknya ada di mana? Uniknya adalah ketika saya masukkan argumennya berupa integer dua-duanya, nih 12,12, maka yang dieksekusi adalah metode jumlah dari kelas mamalia. Ya kan? Tapi ketika saya eksekusi jumlah, argumen yang saya masukkan adalah berupa float atau double ya kalau di C++, itu yang dieksekusi adalah metode dari kucing, jumlah, di mana dia menerima argumen double, X dan Y, kemudian return-nya double juga, X plus Y. Float ya, float maksudnya. Bilangan desimal. Nah, inilah konsep yang disebut sebagai method overloading, teman-teman. Method overloading ya, di mana saya bisa mendeskripsikan atau mendefinisikan sebuah metode dengan nama yang sama, tapi berbeda tipe data argumen dan juga return type dari metode tersebut. Nah, ini adalah yang disebut method overloading. Yang menarik lagi, misal nih, saya declare sekarang string, return-nya string, function-nya sama jumlah, dia menerima string X dan string Y. Nah, begini. Return-nya X plus Y. Kalau teman-teman menggunakan operator penjumlahan plus pada string, itu artinya bukan penjumlahan ya, tapi concat, join ya. Join, apa namanya, penggabungan dua karakter. Ya kan? Nah, coba sekarang kita panggil nih. Kita panggil kitty jumlah, kemudian masukkan argumennya berupa string, misalnya Ali dan Baba. Nah, begini. Nice. Nggak ada error ya. Coba kita save, kita eksekusi. Kita lihat, nice. Teman-teman bisa lihat nih. Menarik ya. Functionnya namanya sama, jumlah. Hanya saja di sini ada 3 tipe. Yang pertama itu integer, yang kedua double, yang ketiga string. Inilah yang disebut method overloading. Nah, jadi dalam inheritance dia juga mengakomodir fitur ini, method overloading. Jadi misalnya di induk kelasnya dia punya jumlah tapi function ya, function X katakanlah, di mana function X itu menerima atribut berupa integer misalnya. Kemudian di child class-nya, subclass-nya, dia punya function yang sama, namanya sama, hanya saja return type dan juga argumen type-nya berbeda. Nah, di sini tipe argumennya double, return-nya nanti double, dan ada argumen string, return-nya string. Dan ini bisa dieksekusi semua. Nah, akan error jika misalnya saya panggil metode jumlah, terus argumennya saya masukin integer dan string. Tentu error, karena saya tidak pernah bikin metode yang menerima argumen string dan integer. Yang saya terima integer-integer, double-double, string-string. Nah, begitu. Nah, ini yang disebut sebagai method overloading ya. Nah,
Coba saya kasih komen deh di sini. Metode jumlah adalah contoh metode overloading. Nah, metode overloading ini juga yang nanti mengantarkan kita ke pilar selanjutnya, teman-teman, polymorphism. Polymorphism itu poly banyak, morph bentuk, banyak bentuk. Fungsinya sama, jumlah, ya kan nih, jumlah. Di mamalia juga jumlah. Tapi tipe data return-nya berbeda, argumen yang diterima juga berbeda. Nah, itulah konsep polymorphism juga. Begitu. Masuk akal? Make sense? Ada pertanyaan? Nah, jadi ini yang ketiga, method overloading ya. Saya ubah nama filenya, method overloading. Nah, konsep ini penting di berbagai macam bahasa pemrograman ya, bukan hanya OOP saja. Ini bisa teman-teman lakukan kapanpun ya, nggak harus di OOP saja. Tapi di inheritance ini menjadi menarik karena metode di parent itu bisa kita deklarasikan ulang dengan tipe data return yang berbeda dan atribut-atribut yang tipe datanya berbeda. Itu kalau kita ambil di inheritance itu ya. Jadi bisa kita deklarasikan ulang di subclassnya, tapi dengan implementasi yang berbeda. Nah, ini juga merupakan contoh implementasi pilar selanjutnya dari OP, yaitu polymorphism. Karena bentuknya sama, nama function atau nama metodenya sama, tapi return type dan argumen type-nya berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke kan ya? Ada pertanyaan? Silakan. Nah, selain metode overloading di inheritance dan polymorphism ya, yang menarik juga teman-teman bisa temukan metode overriding. Nah, ini berbeda lagi nih, apaan tuh? Metode overriding. Nah, ini juga konsep yang menarik di polymorphism sebenarnya, tapi saya coba sekalian ulas di sini teman-teman ya. Karena di inheritance, metode overloading dan overriding ini juga menarik teman-teman. Misal, saya punya sebuah metode public. Nah, kalau overriding, kalau metode overriding itu ada kaitannya dengan pembentukan abstrak class atau interface ya. Masih ingat ya, abstrak class itu adalah ketika kita punya sebuah kelas yang mengandung minimal satu pure virtual function. Nah, cara bikinnya gimana? Nah, ini adalah contoh misalnya kelas mamalia ini saya buat dia sebagai abstrak class. Abstrak class. Nah, supaya dia jadi abstrak class gimana? Dia harus punya minimal satu pure virtual function. Nah, kita buat aja virtual function. Misalnya functionnya saya bikin aja void x gitu ya. Atau tes. Nah, tes. Kemudian implementasinya. Nah, masih ingat ya, kalau virtual function itu dia tidak punya implementasi. Kosong. Nah, kita bisa declare const sama nih. Const sama dengan 0. Nah, sesimpel itu. Ya kan? Nah, maka tes ini merupakan pure virtual function. Nah, ini adalah pure virtual function. Nah, karena dia punya pure virtual function, maka si mamalia ini merupakan abstract class. Masih ingat abstract class? Tidak bisa kita instantiate. Tidak bisa instantiate objek dari abstract class. Jadi kita nggak boleh membuat objek dari kelas mamalia. Nggak percaya, kita tunjukkan nih. Udah pernah kita tunjukin sebenarnya ya, waktu pertemuan abstrak ya. Nah, misalnya nih, mamalia, kemudian saya bikin lia, objek lia. Nah, ini pasti error tuh, error kan? Kenapa error? Karena nih, mamalia itu abstrak kelas, nggak boleh kita bikin objek dari abstrak kelas. Kenapa? Ya karena dia tidak punya atribut, nggak punya metode juga ada, tapi tidak ada implementasinya. Nah, disinilah metode overriding itu hadir.
Misalkan saya punya sebuah kelas anak dari mamalia ya, turunan mamalia. Misalkan si kucing. Nah, di sini saya bisa deklarasikan tuh si implementasi dari function test. Implementasi dari function test. Contohnya gimana? Contohnya kita tinggal deklarasikan nih. Kita tinggal deklarasikan si tes yang ada di mamalia ini nggak ada implementasinya, kosong ya. Nah, kita bisa deklarasikan langsung di sini. Misalnya public, kemudian kita eksekusi tes. Nah, tes ini return-nya apa? Misalnya return-nya adalah integer. Nah, integer, terus functionnya misalnya return 1, 2, 3. Nah, gini doang. Nah, inilah yang disebut sebagai overriding, teman-teman. Ketika teman-teman punya sebuah pure virtual function atau abstract class yang metodenya itu tidak punya implementasi, kita timpa ya, kita timpa di sini. Kita timpa dengan metode baru ya, kita timpa dengan metode baru yang kemudian menggantikan metode yang ada di dalam parent class-nya, yaitu si tes. Nah, begitu. Oke ya. Ini saya kasih koma, ini publik mamalia. Nah, begini. Kemudian, oke, benar. Terus saya bikin objek dari kucing X. Nah, kemudian kita bisa panggil nih. X.test. Nah, end line save. Kemudian kita running. Tunggu. Ini X kenapa error nih? Kucing is not allowed. Betul ya? Kucing. Oh, sorry. Nah, kita override nih teman-teman. Nih, function test itu adalah override das, coba. Base class member. Const override. Benar nggak tuh? Kalau di slide contohnya apa tuh? Override. Sama ya? Sama. Integer. Test. Oh, sorry. Di sini harusnya integer juga. Nah, begini. Baru benar ya. Karena tadi void. Kita eksekusi nomor 4. Nah, penulisan override ini tidak wajib teman-teman ya. Oh, sorry. Ini save. Udah di save. Bentar. Nah, betul nih, 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut override. Nah, penulisan override ini opsional, teman-teman ya. Nah, ini opsional. Saya bisa tambahkan, boleh nggak? Nah, ini penulisan override. Penulisan opsional. Override. Nah, opsional. Oke ya. Saya declare const deh, supaya konstan ya. Nah, penulisan ini opsional. Nah, ini yang disebut overriding. Jadi ada pure virtual function, nggak ada implementasinya. Implementasinya kita deklarasikan di subclass-nya. Nah, itu yang disebut method overriding. Nah, barangkali sampai situ dulu ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Source code-nya seperti biasa, nanti saya share di GitLab ya, di GitLab. Nah, nanti saya rapiin dulu. Nah, begitu. Nah, berarti inheritance nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya sedikit ya tentang beberapa tipe inheritance, terutama multiple inheritance. Begitu barangkali untuk pertemuan kali ini, karena sudah lewat ya, lewat 3 menit. Barangkali ada kelas lanjutan. Nah, silahkan QR code-nya teman-teman bisa scan. Dan jangan lupa feedback dari fasilitator hari ini ada Mas Raihan, silahkan diisi. Tidak ada pertanyaan? Aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, itu aja untuk pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih banyak dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa UTS-nya mungkin sebentar lagi teman-teman ya. Pertemuan ke-8, nanti kita akan UTS dan mungkin dipersiapkan juga untuk kelas pengganti ya. Pengganti dari tanggal 29 Maret kemarin. Terima kasih, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Absennya belum